Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Hanafi dalam materi pembelajaran daring untuk IPA kelas 9 semester ganjil. Kali ini Pak Hanafi akan menyampaikan tentang persilangan monohibrid. Baik anak-anak, kita mulai siapkan diri kalian untuk mengikuti penjelasan tentang persilangan monohibrid. Sebelum kita menuju ke pengertian dan sebagainya, kita mengingat kembali anak-anak bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri, ya, misalnya mangga. Buah mangga ini, apabila kita lihat fenotipnya atau ciri yang bisa ditangkap oleh indera, ini ada beberapa macam yang bisa kita tangkap. Misalnya, kita bisa melihat bentuk buahnya, kemudian warna buahnya, lalu rasa buahnya, dan mungkin ukuran buah. Ini beberapa sifat ya, fenotip dari buah mangga yang bisa kita tangkap melalui indera kita. Atau misalnya kita memiliki kucing. Nah, kucing ini memiliki banyak sekali sifat yang bisa kita tangkap dengan indera kita, bisa kita lihat, bisa kita raba, dan seterusnya. Misalnya, bentuk daun telinga, kemudian warna mata, lalu warna rambut, ketebalan rambutnya, dan mungkin bentuk ekornya. Nah, ini adalah beberapa sifat atau fenotip ya yang bisa kita munculkan dari suatu individu. Masih ada banyak sekali sifat lain yang dimiliki oleh kedua makhluk hidup ini. Namun kita hanya membahas beberapa saja. Nah, dari sifat-sifat ini ketika kita menyilangkan ya dari sifat-sifat tadi ketika kita menyilangkan misalnya mangga dengan warna hijau, warna kulitnya yang hijau, disilangkan dengan mangga yang warna kulitnya kuning misalnya. Kita hanya ingin melihat nanti anaknya atau hasil persilangannya itu memiliki warna apa. Nah, kalau seperti itu, kita tidak melihat bagaimana nanti bentuk buahnya, kita tidak melihat bagaimana ukuran buahnya nanti, kita tidak melihat rasa buahnya, atau sifat-sifat yang lain dari mangga itu, hanya warna saja, maka itulah yang disebut sebagai persilangan monohibrid. Oke, paham ya? Contoh lagi, oke. Contoh lagi kita memiliki kucing, kita menyilangkan kucing. Misalnya, kucing dengan warna mata biru disilangkan dengan kucing dengan warna mata hijau. Nah, kita pengen tahu anaknya ini memiliki mata yang memiliki warna apa. Nah, ya, kita tidak melihat warna rambutnya nanti jadi apa, bentuk ekornya bagaimana, bentuk telinganya bagaimana, atau sifat-sifat lain dari kucing itu tidak kita lihat. Kita hanya fokus pada warna mata anak kucing tadi. Kalau biru dengan hijau jadi apa? Nah, jika kita melakukan itu, maka itulah yang kita sebut sebagai persilangan monohibrid. Jadi anak-anak, persilangan monohibrid bisa kita artikan sebagai persilangan sifat makhluk hidup dengan menggunakan satu sifat beda saja. Misalnya, hanya warna bunganya saja, bentuk bijinya saja, warna bulu, rasa buah, dan bentuk buah, serta yang lain-lain. Ya, hanya satu saja, satu sifat beda saja. Kemudian persilangan monohibrid ini ada dua macam, yaitu monohibrid dominan penuh dan persilangan monohibrid intermediate. Bagaimana penjelasannya? Mari kita buka satu persatu. Yang pertama, persilangan monohibrid dominan penuh. Monohibrid dominan penuh ini
diartikan sebagai persilangan monohibrid yang menghasilkan individu atau F1-nya, anaknya, dengan fenotip mengikuti fenotip induk yang dominan. Ya, jadi anaknya mengikuti fenotip induk yang dominan. Tuh. Ciri-cirinya persilangan monohibrid ini terutama pada soal ini fenotipnya F1 ya, ini seluruhnya sama dengan fenotip salah satu induk. 100% sama dengan salah satu induk. Yang kedua, genotip dari F1 100% atau seluruhnya berupa genotip yang heterozigot. Contohnya begini, Pak Hanafi pernah memberikan ilustrasi bunga mawar merah dan mawar putih. Ya, mawar merah dan mawar putih ini kan fenotipnya ya merah dan putih. Induknya memiliki fenotip merah dan putih. Setelah disilangkan, ternyata anaknya merah. Ya, anaknya merah. Berarti syarat pertama atau ciri-ciri pertama, fenotip F1 seluruhnya sama dengan fenotip salah satu induk terpenuhi. Ya, F1-nya memiliki warna merah, induknya merah dan putih. Berarti ini merupakan persilangan monohibrid dominan penuh. Lalu genotipnya bagaimana? Kita lihat genotipnya. Yang ini M besar, yang ini M kecil. Nah, yang ini semuanya anaknya nanti memiliki genotip M besar, M kecil atau heterozigot. Nah, ini berarti persilangan ini mengikuti persilangan monohibrid dominan penuh. Gitu ya. Oke. Sekarang kalau ada soal monohibrid dominan penuh. Misalnya begini. Kacang kapri berbatang tinggi disilangkan dengan kacang kapri berbatang pendek, menghasilkan F1 berbatang tinggi. Jika sesama F1 disilangkan, jadi biasanya soalnya itu mencari F2 ya. Jika sesama F1 disilangkan, berapa perbandingan genotip dan fenotip pada F2? Ini soal standar ya. Soal standar bunyinya seperti ini. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Baik, kita selesaikan bersama-sama ya anak-anak ya. Oke, penyelesaiannya adalah ada yang pertama menentukan F1 ya, menentukan F1-nya dulu. Kita cari anaknya dulu karena yang dicari F2 nanti ya. F1-nya kita tentukan. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita tentukan parentalnya. Dari soal tadi, parentalnya adalah batang tinggi disilangkan dengan batang pendek. Jadi kita tulis saja P besar titik 2, batang tinggi disilangkan dengan batang pendek. Nah, kemudian langkah kedua, kita tentukan genotip dari parental ya. Genotipnya kita tuliskan G besar titik 2, T besar, T besar, T kecil, T kecil. Kok bisa T besar sama T kecil, Pak? Karena kita tahu bahwa sifat tinggi tadi adalah dominan. Ya, dari soal diketahui bahwa anaknya 100% atau semuanya berbatang tinggi. Berarti sifat tinggi adalah dominan. Karena dominan, maka kita tuliskan T besar, T besar. Sementara batang pendek, karena dia resesif, maka dia mengikuti. Jadinya T kecil, T kecil. Oke, lanjut ke langkah ketiga, yaitu menentukan gamet. Kita beri lambang G kecil. Ya, G kecil. Gamet, insya Allah anak-anak sudah paham ya. Karena T besar, maka gametnya hanya T besar saja. Karena T kecil satunya, maka gametnya hanya T kecil saja. Kemudian kita tentukan genotip F1-nya. Bagaimana caranya? Ya kita silangkan saja. Ya, F1 kita silangkan jadi T besar T kecil. Nah, T besar T kecil ini karena ini monohibrid dominan penuh, maka membacanya adalah batang tinggi. Ya, bukan batang sedang atau batang tinggi pendek, begitu bukan. Tetapi tetap dibaca batang tinggi.
Namun anak-anak harus paham bahwa batang tingginya F1 ini gametnya, oh maaf, genotipnya adalah heterozigot. Jadi tidak sama dengan batang tinggi yang awal. Yang awal orang tuanya ya, parentalnya, batang tingginya itu T besar, T besar. Sementara yang ini, yang F1, batang tinggi ini genotipnya adalah T besar, T kecil. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita sudah bisa menentukan genotip dan fenotipnya untuk F1. Sekarang kita melanjut ke langkah berikutnya, yaitu menyilangkan sesama F1. Langkahnya bagaimana? Yang berikutnya ya, langkah kelima dari semua langkah, kita menentukan parental 2, P2. P2 berasal dari persilangan sesama F1. Jadi F1 disilangkan dengan F1 sehingga P2-nya berbunyi batang tinggi disilangkan dengan batang tinggi. Ingat, batang tinggi yang di P2 ini berupa heterozigot karena berasal dari F1. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah menentukan genotip pada G2, pada parental 2. Karena kita sudah tahu berasal dari F1, maka batang tingginya jadi T besar, T kecil, T besar, T kecil. Nah, kemudian kita gametkan, sama ya, caranya berulang ya, kita gametkan. Gametnya adalah karena T besar dan T kecil, maka ada dua gamet yang dihasilkan, yaitu T besar dan T kecil. Begitu juga yang satunya, T besar dan T kecil. Nah, sekarang kita silangkan, kita menentukan genotip pada F2. Bagaimana caranya? Oke, kita lanjut. Kita tentukan genotip dan fenotip pada F2 dengan cara menyilangkan. Nah, untuk menyilangkan ini ada dua cara. Cara yang pertama, eh, kita sudah tahu gametnya tadi ya, T besar dan T kecil. Disilangkan T besar dan T kecil. Maka, kalau menggunakan cara yang pertama, kita tuliskan untuk jantan T besar T kecil, betina T besar T kecil. Begini. Nah, setelah itu ini kita tautkan ya, kita silangkan antara yang katakanlah yang berwarna merah dengan yang berwarna biru. Ya, misalnya seperti ini. Kita tentukan genotip dan fenotipnya ya. Yang pertama, T besar dan T besar. Ya, ini yang pertama ya. Ini kita tautkan dengan ini, maka ini akan menghasilkan T besar dan T besar. Ini kita baca batang tinggi. Jelas ya, seperti yang awal tadi, milik induknya ini batang tinggi. Kemudian yang kedua, T besar yang merah, ini bisa juga kita silangkan dengan yang T kecil bawah itu. Sehingga jadinya T besar T kecil. T besar T kecil, sama kita baca batang tinggi. Kemudian habis ya yang T besar merah, kita beralih ke T kecil merah. T kecil merah ini kita silangkan dengan yang T besar biru. Sehingga hasilnya adalah T besar T kecil. Loh Pak, itu kan yang merah di depan. Kenapa kok yang biru yang di depan sekarang? Oke, ketika ada gamet atau genotip yang eh, besar dan kecil seperti itu, maka huruf besar harus ada di depan. Ya, huruf besar harus ada di depan, sehingga jadinya T besar T kecil. Sama ya dengan atasnya, T besar T kecil memiliki fenotip batang tinggi. Kemudian yang terakhir, T kecil ketemu dengan T kecil. Nah, kita tuliskan genotipnya T kecil ini akan menghasilkan anak dengan batang pendek. Dari sini kita bisa menentukan rasio genotip pada F2. Bagaimana caranya? Kita tulis semua genotip yang muncul. Ya, genotip yang muncul apa saja? T besar, T besar, T besar, T kecil, dan T kecil, T kecil. Lalu kita hitung kemunculannya, rasionya. T besar muncul berapa kali? Satu kali. T besar, T kecil dua kali, dan T kecil satu kali. Sehingga kalau kita tuliskan jadinya
1:2:1. Begitu cara menentukan rasio genotip pada F2. Oke, sekarang rasio fenotipnya. Sama caranya ya. Kita tulis semua fenotip yang muncul. Fenotip yang muncul apa saja? Batang tinggi dan batang pendek. Hanya dua fenotip yang muncul pada F2, yaitu batang tinggi dan batang pendek. Sekarang kita hitung kemunculannya. Batang tinggi muncul 3 kali, batang pendek muncul 1 kali. Sehingga perbandingan atau rasio fenotip F2 batang tinggi dibandingkan batang pendek adalah 3:1. Nah, inilah anak-anak rasio genotip dan fenotip pada F2 untuk persilangan monohibrid dominan penuh. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Kita lanjutkan pada cara yang kedua. Cara yang kedua ini umumnya keluar di soal atau digunakan secara umum di buku-buku ya, biasanya. Oke, kita sudah tahu sama dengan tadi ya, gametnya sudah tahu T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Nah, untuk cara yang kedua ini kita menggunakan papan catur. Ya, istilahnya kita menggunakan papan catur. Kita siapkan karena ada dua gamet T besar dan T kecil, satunya juga dua, maka jadinya papan caturnya membutuhkan 4 ya yang di tengah itu. Oke, kita masukkan jantan betina misalnya di sini ya, jantan sebelah kanan atas, betina sebelah kiri yang bawah ya. Oke, kita masukkan masing-masing gametnya. Misalnya kita masukkan T besar, T kecil, T besar, T kecil begini sama ya. Lalu kita pertemukan di kotak yang pertama ini akan ketemu T besar, T kecil. Ini kita baca tinggi. Oke. Di kotak yang kedua T besar, T kecil. Maaf yang tadi T besar ya, yang sekarang T besar, T kecil. Ini kita baca tinggi juga ya. Kemudian kotak yang ketiga T besar, T kecil. Ini kita baca tinggi dan kotak yang keempat atau yang terakhir ini T kecil, T kecil. Ini kita baca pendek. Nah, sama dengan tadi caranya untuk rasio genotip kita tulis semua genotip yang muncul lalu kita jumlah berapa kemunculannya. 1, 2, 1. Kemudian rasio fenotip juga sama, batang tinggi dibanding batang pendek 3:1. Ya, nah, ya. Jadi cara yang satu atau cara yang kedua hasilnya sama. Anak-anak bisa memilih yang mana yang bisa digunakan sesuai dengan yang anak-anak maui dan anak-anak kuasai. Ya, itu anak-anak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk yang monohibrid dominan penuh. Kita ke monohibrid intermediate. Ya, monohibrid intermediate. Monohibrid intermediate diartikan sebagai persilangan monohibrid yang menghasilkan individu atau F1 dengan fenotip perpaduan atau campuran dari kedua induknya. Jadi sifatnya ini beda dengan induknya. Kalau tadi yang monohibrid dominan penuh misalnya induknya merah, satunya putih, anaknya merah atau anaknya putih. Berarti itu monohibrid dominan penuh. Nah, kalau yang ini sekarang ini intermediate ini menghasilkan fenotip yang merupakan perpaduan dari kedua induknya atau bisa dikatakan sifat yang baru, muncul sifat baru. Ciri-ciri pada soal hampir sama dengan yang dominan penuh, F1-nya seluruhnya perpaduan sifat kedua induknya, kemudian F2-nya, F1-nya untuk genotip, seluruhnya juga heterozigot. Ya, Pak Nafi contohkan seperti ilustrasi kemarin, bunga merah disilangkan dengan bunga kuning, kembali putih ya maaf. Ini akan menghasilkan ternyata anaknya adalah bunga warna jingga misalnya.
Nah, ini berarti F1-nya fenotipnya merupakan perpaduan dari bunga merah dan bunga kuning. Kemudian genotipnya juga sama. Genotipnya M kecil, M besar, M kecil ini berupa heterozigot. Kalau M besar, M besar, M kecil, homozigot. Kalau M besar, M kecil kan heterozigot. Ya. Oke, kalau ada soal Pak, bagaimana? Oke, soalnya, contoh soal. Bunga sepatu merah disilangkan dengan bunga sepatu kuning, menghasilkan F1 bunga sepatu jingga. Jika sesama F1 disilangkan, berapa perbandingan genotip dan fenotip pada F2? Mirip ya, jadi soal-soal standar untuk persilangan ini selalu mencari F2, biasanya seperti itu. Oke, kita apa namanya? Kita bahas ya. Oke, sama. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan langkah-langkah seperti yang monohibrid dominan penuh, hanya sedikit perbedaan pada cara membaca fenotipnya. Oke, kita lihat. Yang pertama kan tentukan parental. Parentalnya bunga merah dengan bunga kuning. Jelas ya anak-anak ya. Kemudian genotipnya M besar, M kecil. Ya, M besar, M besar, M kecil, M kecil. Kemudian gametnya M besar disilangkan dengan M kecil. Genotipnya sekarang F1, maka ketemu M besar M kecil. Nah, di sini bedanya. Kalau tadi pada monohibrid dominan penuh, M besar M kecil, ini kita baca misalnya ya, pada kasus ini, M besar M kecil kita baca bunga merah, ya, kalau dominan penuh. Nah, kalau ini pada intermediate, M besar M kecil kita baca sebagai sifat barunya. Misalnya di sini muncul bunga jingga, padahal induk jantannya merah, induk betinanya kuning. Nah, di sini muncul jingga, berarti ini adalah F1 yang intermediate. Tentu saja karena M besar M kecil, maka dia dalam keadaan heterozigot. Nah, lalu disilangkan sesamanya, sama ya, bunga jingga disilangkan dengan bunga jingga, kemudian genotipnya juga sama, M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil, gametnya juga sama, M besar dan M kecil disilangkan M besar dan M kecil. Sehingga untuk menentukannya juga pakai dua cara, anak-anak. Ya, cara pertama sama dengan tadi, kita buat apa namanya, jantan betina begini, lalu kita silangkan merah, bunga jingga, dan satunya bunga kuning. Nah, ini seperti ini kira-kira. Ya, sehingga kita bisa menuliskan untuk rasio genotipnya masih sama ya, yang muncul M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Nah, kemudian rasio fenotipnya yang muncul adalah bunga merah dibandingkan bunga jingga dibandingkan bunga kuning, 1:2:1. Ini adalah rasio genotip dan fenotip F2 pada persilangan monohibrid intermediate. Cara yang kedua, Pak, sama. Ya, cara yang kedua masih menggunakan papan catur, kita masukkan masing-masing M besar, M kecil, M besar, M kecil, lalu kita pertemukan di sini. Merah, jingga, jingga, dan kuning. Sehingga kita bisa menentukan sama dengan tadi, yaitu 1:2:1. Fenotipnya juga sama, 1:2:1. Ini adalah rasio fenotip dan genotip pada persilangan monohibrid intermediate. Perbedaannya kalau gitu bagaimana? Kita lihat perbedaannya ya. Pada dominan penuh ini HD itu rasio genotip itu HD ya. HD itu maksudnya homozigot dominan dibanding heterozigot dibanding homozigot resesif itu 1:2:1. Rasio fenotipnya pada F2 sifat dominan dibanding sifat resesif sama dengan 3:1. Sementara pada monohibrid intermediate rasio genotip pada F2 genotipnya homozigot dominan dibandingkan heterozigot dibandingkan homozigot resesif itu 1:2:1. Sementara pada rasio fenotipnya ini sifat dominan dibanding sifat intermediate dibanding sifat resesif 1:2:1. Jadi angka-angka ini adalah angka-angka
rasio genotip dan fenotip pada F2 untuk persilangan monohibrid. Penggunaan ini bagaimana? Kita lihat penggunaan rasio genotip dan fenotip untuk soal, ya, untuk soal. Kita lihat contoh soal. UN tahun 2019 pernah muncul contoh soal seperti ini. Kelinci jantan berambut hitam disilangkan dengan kelinci betina berambut putih. Oke, kita lihat ya. Kelinci jantan berambut hitam ya disilangkan dengan kelinci betina berambut putih. Ternyata anaknya berwarna hitam. Nah, anaknya berwarna hitam berarti ini monohibrid dominan penuh dengan sifat hitam yang dominan. Nah, kemudian kita lihat di sini menghasilkan 16 ekor anak kelinci. Ya, menghasilkan 16 ekor anak kelinci. Yang ditanyakan adalah jumlah anak kelinci yang berambut hitam. Karena yang ditanyakan berambut hitam berarti yang ditanyakan adalah fenotip dari anak. Nah, karena fenotip kita gunakan rasio fenotip F2 untuk monohibrid dominan penuh. Ya, tadi berapa? Rasio fenotip F2 untuk dominan penuh 3:1 ya, sifat dominan dibanding sifat resesif 3:1. Nah, yang ditanyakan di situ adalah jumlah sifat dominan. Hitam kan dominan, sehingga sifat dominan yang kita lihat berapa kalau gitu. Nah, kita lihat di rasionya. Sifat dominan itu rasionya adalah 3:1. Jadi jumlah anak seluruhnya katakanlah rasionya 4, yang 3 itu dominan, yang 1 resesif. Sehingga jumlah sifat dominannya kalau kita cari dengan matematika, maka ketemunya adalah 3/4. 3 itu jumlah sifat dominan, 4 itu jumlah seluruh anak, dalam rasio ya, dalam rasionya kali 16 ekor anak. Jadi jumlah anaknya tadi 16, maka 3/4 kali 16. Berapa hasilnya? 12 ekor. Sehingga jawabannya di sini adalah A. Oke. Bisa ya anak-anak ya? Oke, latihan satu soal lagi. Persilangan mangga bulat B besar dengan mangga lonjong B kecil menghasilkan F1 mangga oval heterozigot B kecil. Bila sesama F1 dikawinkan, maka persentase mangga heterozigot pada F2 adalah, oke, kita lihat di sini. Yang pertama bulat disilangkan dengan lonjong. Bulat dengan lonjong menghasilkan oval. Berarti muncul sifat yang baru. Kalau gitu dia termasuk persilangan monohibrid intermediate dengan sifat oval intermediate ya. Oke, kita lanjutkan. Heterozigot yang ditanyakan adalah berapa mangga heterozigot pada F2. Heterozigot berarti yang ditanyakan adalah genotip. Ya, anak-anak ya, genotip. Maka kita gunakan rasio genotip F2 untuk monohibrid intermediate, yaitu homozigot dominan dibanding heterozigot dibanding homozigot resesif, yaitu 1:2:1. Yang ditanyakan adalah jumlah genotip heterozigot. Berarti yang tengah ini ya, heterozigot. Berapa? 2. 2 banding berapa? 2:4 semuanya. Sehingga kita bisa menghitung 2:4 kali 100%. Berapa? Ketemu 50%. Oke, jawabannya adalah C. Nah, insya Allah dengan dua soal ini anak-anak Pak Nafi yakin bisa untuk menyelesaikan soal-soal semacam ini. Oke anak-anak, itu pembahasan materi daring untuk kali ini. Semua selamat belajar dan semoga sukses. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.